cerita, dan ini cerita kisah ini ke gua. Nah, dari itu gua mendapat ide yang awesome. Gua ingin menceritakan kembali ini dengan bantuan kartu. Oke, kayak gimana? Ini sebelum gua cerita, gua mau perkenalkan dulu tokoh-tokohnya. Yang dulu cerita pasti ada tokoh ya. Nah, tokoh-tokoh itu yang diperankan oleh beberapa kartu di sini. Oke, yang pertama ada Asati. Asati ini dia berperan sebagai cinta. Kenapa? Udah jelas ya. Asati identik dengan cinta. Oke, Asati cinta. Yang kedua ada King Diamond. King Raja Diamond berlian, Raja berlian, kaya raya. Kita sebut dia sebagai raja kekayaan. Oke. Selanjutnya ada King Keriting. King Keriting sebut sebagai apa ya? Dia sebagai raja kesedihan. Kenapa? Anggap warna hitam ini sebagai duka. Dan keriting, wah dia sedih, banyak masalah, mikir keriting, bisa jadi seperti itu. Oke, selanjutnya Joker. Joker di sini sebagai sang ilmu pengetahuan. Kenapa? Seperti yang kita tahu, ilmu pengetahuan itu merupakan hal yang kuat. Begitu juga dengan Joker. Dia merupakan kartu terkuat di beberapa permainan kartu. Seperti saja sang ilmu pengetahuan. Dan kartu yang sangat penting di sini, tolong ingat, di sini adalah Askop. Dia sebagai waktu. Kenapa? Anggap aja untuk Askopnya ini sebagai raja menjaga waktu. Askop sebagai waktu. Oke, Askopnya boleh dipegang dulu. Semuanya. Itu aja. Nah, nanti di sini tumpuan kartu ini akan gua label. Lu bisa bilang stop di mana aja. Jadi lu masukin kartunya dan kadang menghadap ke bawah ya. Oke. Stop. Oke, silakan. Oke, udah masukin kartunya ya. Oke. Nah, sama halnya waktu terus berlalu. Begitu juga dengan kartu-kartu ini. Dia terus berlalu, masa demi masa, waktu demi waktu, peristiwa demi peristiwa, terus berlalu. Kita tidak tahu hingga kita sampai pada suatu masa, ya kan? Sekarang kartu waktu udah ada di dalam, kita nggak tahu ada di mana. Atau mungkin ada di bawah, ada bro ya? Atau mungkin ada di suatu tempat antara tumpukan kartu ini. Kita coba random, bukan bro ya? Kita nggak tahu kartu waktunya ada di mana. Biar acak, kocok lagi. Kita tahu kita waktunya ada di mana. Oke, kan sini gua bagi lagi. Oke, sekarang waktunya kita tahu ada di mana. Oke, sekarang gua simpan lah ini, nanti akan gua pergunakan lagi. Nah, begini ceritanya. Pada suatu masa terdapat sebuah pulau. Pulau ini dihuni oleh berbagai hal dan emosi. Oke. Mereka adalah, masih ingat? Raja kekayaan, cinta, sang ilmu pengetahuan, dan raja kesedihan. Mereka hidup di pulau dengan tenang, damai, tenang. Hingga suatu saat terdengar sebuah kabar yang mengerikan. Kabar musibah. Kalau mereka akan terkena musibah. Ya, udah tenang, terdengar kabar buruk gitu ya. Yang namanya hidup lah bro ya. Nggak ada yang lurus-lurus, ada sesuatu. Ya, jadi kita tahu hidup tidak selalu semulus Pak Hajar Bel. Lanjut. Nah, terdengar kabar kalau pulau yang mereka huni ini akan terkena musibah banjir hingga menenggelamkan pulau mereka. Wah, mereka bereaksi macam-macam. Ada yang tenang, ada yang panik. Nah, yang panik seperti raja kekayaan.
panik. Waduh, gimana ya? Dia punya banyak berlian, punya banyak harta gitu kan. Dia panik, wah dia mau diselamatin ke mana nih? Tuh, dia panik. Itu jadi dengan raja kesedihan. Dia panik juga. Dia panik. Dia yang sehari-harinya udah sedih bro ya, udah sedih, murung, jalan liatnya ke bawah gitu kan. Kedengar ada musibah, wah depresi berat bro. Gila, dia benar-benar sedih. Kalau dia tenang, cinta tenang, dia tenang-tenang aja mendengar kalau yang dicintainya bakal kena musibah, karena sebenarnya cinta nggak percaya. Dia nggak percaya kalau nya bakal kena musibah. Ya namanya cinta bro ya, katanya nih kalau udah cinta hasil jelek apapun nggak kelihatan kan. Kita tenang-tenang aja. Begitu juga dengan saling pengetahuan, dia tenang karena dia sebenarnya saling pengetahuan, dia punya banyak bekal, dia udah punya ide gimana caranya menyelamatkan diri dan barang-barang. Dia punya ide, lalu dia memberitahukan idenya kepada seluruh penghuni pulau. Dia kasih tahu ke raja kesedihan, raja kekayaan, dan kecintaan. Idenya adalah bagaimana kalau kita masing-masing membuat kapal penyelamat, ya kan? Menyelamatkan diri dan barang-barang. Raja setuju bikin kapal dia, raja kekayaan juga setuju bikin kapal. Cinta dia nggak bikin apa-apa karena dia nggak percaya. Nggak mungkin. Dia juga bikin kapal. Nah, setelah lama kapal pun jadi. Setelah beberapa bulan jadi, ternyata banjir benar-benar datang. Banjir datang terus sampai menggenangi pulau. Awalnya masih sedikit terus sedikit. Nah, lama-lama benar-benar tinggi tuh airnya, semakin tinggi. Karena panik. Sedangkan mereka sudah siap-siap barang, sudah siap-siap berangkat menyelamatkan diri ya. Nah, yang pertama saling pengetahuan, dia berangkat. Dia karena dia punya ilmu pengetahuan, dia udah bikin teropong. Dia udah tahu mau kemana. Dia melihat ada sebuah pulau. Dia berangkat dan dia sampai ke pulau baru. Itu dengan raja kekayaan. Karena dia belum tahu apa-apa, dia belum tahu mau kemana. Dia pengen mengitari pulau dulu, melihat keadaan sekitar. Selain berangkat dengan dari jauh udah kelihatan tuh bersinar kilau emas gitu ya. Dia berangkat, dia lewat depan rumah cinta. Dia melihat, yang kita panik nih. Raja tolong aku, tolong. Raja kaya hanya mulai dan bilang, maaf cinta, kapalku sudah penuh dengan harta-hartaku, sudah tidak lagi tempat untukmu. Pergilah raja kekayaan, sampai juga di pulau baru. Lalu raja kesedihan berangkat. Wah, dia berangkat dengan muka murung, sedih, ya kan, kehilangan pulau tempat tinggal gitu. Dia berangkat. Lalu dia depan rumah cinta lagi. Kita melihat, minta tolong raja, tolong aku. Lalu raja kesedihan yang muka sedihnya, dia menunduk, dia menoleh, dia bilang, maaf cinta, aku sedang sedih. Aku ingin sendiri. Pergilah dia. Kita tinggal sendiri nih. Dia udah hampir tenggelam. Nah, sekarang gua pause dulu ceritanya. Tadi di sini kita punya bukan kartu ya. Nah, karena cinta butuh penyelamat, gue minta lu menentukan siapa menyelamatkan cinta. Nanti lu pilih untuk secara acak. Nanti gue revolve kayak gini, dan stop, gue angkat. Nanti misalkan ini kartu lu, gitu ya. Gue revolve kayak gini, ya stop, gue angkat. Nanti misalkan kartu lu, oke. Bro, stop bro, dibuat penyelamat bro. Stop. Oke, sekarang ini kartu lu ya. Gue simpan. Nah, gue juga punya amplop di sini.
Cinta melihat ada yang datang kepadanya, ada kapal mendekat. Kapalnya akhirnya sampai di depan rumah Cinta. Cinta hanya melihat ada uluran tangan, ditarik lagi di atas kapal, Cinta udah nggak bisa mikir apa, dia hanya shock, dia hampir mati tenggelam, dia shock, dia bisa diam aja. Terus dibawa dia, Cinta dibawa ke pulau penyelamat, turunkan dan penyelamat pun pergi. Nah, begitu Cinta sampai di pulau, Cinta sadar kalau dia belum berterima kasih kepada sang penyelamat. Bahkan dia nggak tahu siapa yang nyelamatin dia. Orang yang menunduk tadi ya, Cinta nggak tahu siapa itu. Lalu Cinta mencari tahu dan dia ketemu dengan sang pengetahuan. Dia tanya, wahai sang pengetahuan, tahukah siapa yang menyelamatkan aku? Lalu sang pengetahuan menjawab, yang menyelamatkan kamu adalah waktu. Cinta heran, kenapa waktu nyelamatin aku? Sedangkan raja kekayaan, raja kesedihan, nggak ada satupun yang menyelamatkan aku. Kenapa? Oke, jadi di sini gua punya jawabannya. Kenapa? Gua minta lu ambil kertas yang ada di dalam sini, jangan dibuka, langsung kasih ke gua. Ya, oke, ambil aja. Oke, makasih. Oke, jadi Cinta kan tanya, kenapa waktu yang nyelamatin aku? Sang ibu menjawab, karena hanya waktu yang dapat mengerti betapa berharganya